meeting. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kita buka dengan doa bersama. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, sesi technical meeting akan dipandu oleh Mas Febri. Mas Febri, kiranya sudah join di Zoom. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. Mas Febri juga sudah ada di Zoom. Maka sesinya akan langsung saya berikan kepada Mas Febri. Dan saya dipersilahkan. Oke. Terima kasih, Mbak Gita. Oke, baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ayah, bunda, adik-adik yang luar biasa. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting kali ini. Harapannya dalam beberapa menit ke depan kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar informasi sehingga persiapan acara kita di 2 hari ke depan, di hari Minggu, akan berjalan lebih baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Arwan Nugraha. Saya dari tim Suaranya hilang, Kak. Suaranya hilang, Kak. Suaranya hilang. Oke, sekarang bagaimana, jelas? Jelas. Oke, baik. Kalau begitu izinkan kakak untuk mulai technical meetingnya ya. Di malam hari ini, insya Allah kita akan dalam waktu singkat ngomongin izinkan kami kenalan siapa kami. Lalu kakak akan masuk tentang Junio 2025 ini seperti apa singkatnya. Lalu kita akan masuk dalam pembahasan teknisnya. Dan terakhir kita ada sesi tanya jawab. Oke, siapa kami? Eh, Kami ini adalah sebuah event organizer yang mencoba memberikan kontribusi membantu adik-adik khususnya di Banyuwangi untuk bisa punya lingkungan yang kompetitif baik di pendidikan akademik maupun akademik. Jadi mimpi kami tidak hanya di akademik namun di non-akademik. Jadi Junio ini adalah proyek awal kami, adik-adik. Dalam waktu dekat, kami bermohon kepada Tuhan, semoga ada susunan liga-liga non-akademik yang akan bisa kami selenggarakan di Banyuwangi, seperti mungkin Liga Futsal, Liga Badminton, Liga Tenis Meja, Panahan, dan itu semua bisa harapannya menjadi ajang buat adik-adik semuanya untuk menunjukkan bakat dan minatnya. Baik, itu perkenalan singkat kami. Dan inilah kami. Jadi karena kami ingin menjadi salah satu kontributor yang menyenangkan, maka kami eh, hadir membawa tim-tim yang punya kompetensi di beberapa bidang. Kak Gita Permata tadi, itu aja lulusan Universitas Indonesia Hukum. Jadi kami memang membawa teman-teman yang insya Allah mumpuni di bidangnya masing-masing untuk menyelenggarakan junior kali ini. Baik, bentar. Oke. Karena kami ingin menjadi provider yang baik, kami legalitasnya juga sudah ada. Secara Kemenkumham kami terdaftar sebagai sebuah PT yang punya izin untuk menyelenggarakan event-event di bidang akademik maupun non-akademik. Oke, lanjut kita ngomongin Junio, adik-adik. Adik-adik, Junio ini kami siapkan untuk ajang akademik pertama di Banyuwangi yang agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena biasanya yang ada di 3 tahunan ke belakang ini Olimpiade hanya berkiblat di beberapa kota, sebut saja di Genteng Kota, di Banyuwangi. Untuk kali ini kami punya cita-cita
bukan adik-adik yang harus jauh-jauh menuju kota-kota yang tadi, tapi melainkan kaminya yang harus mendekat ke adik-adik supaya adik-adik yang punya kendaraan atau jarak bisa tetap dapat kesempatan yang sama untuk beradu, untuk berkompetisi. Oke, jadi di Junio ini kami akan hadir di 11 regional adik-adik, dan adik-adik di Pesanggaran dan Silir Agung adalah yang pertama yang kami pilih karena kami merasa adik-adik di Pesanggaran dan Silir Agung ini punya potensi yang harus layak kami apresiasi. Dan eh, untuk yang pertama, insya Allah kita akan hadir di Pesanggaran di minggu besok 23 Februari. Dan idenya ini kenapa kami buka di 11 lokasi, supaya adik-adik yang ada di Pesanggaran maupun Silagung yang belum bisa join di hari Minggu besok, jika masih ingin mengikuti kompetisi ini, bisa join atau mendaftar di regional-regional lain yang mungkin dianggap nyaman secara waktu, secara jarak. Jadi intinya di Junio 2025 ini adik-adik hanya boleh mengikut satu regional saja. Artinya kalau udah ikut di Pesanggaran, adik-adik nggak boleh ikut di yang lain. Tapi di saat adik-adik kelewat yang di Pesanggaran, adik-adik boleh ikut di regional-regional lain yang tanggalnya cocok. Oke? Lanjut. Ya. Nah, seperti yang sudah tahu semuanya, di Junio 2025 ini kami mulai dari kategori jenjang TK hingga SMP kelas 9. Dan untuk adik-adik TK, untuk kali ini kami hadir tanpa lomba IPS ya. Jadwalnya semuanya sudah tahu. Sebenarnya tutup pendaftaran hari Selasa kemarin, cuman karena animo pendaftar masih sangat banyak, kami memutuskan untuk membuka pendaftaran hingga pada malam hari ini. Jadi buruan, kalau ada yang masih mau mendaftar, kami tunggu, karena tengah malam nanti kami tutup pendaftarannya. Oke, secara detail jadwal nanti saya akan munculin slide yang lain. Oke. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi detail yang baru gabung tapi belum tahu juknisnya, belum tahu kisi-kisinya, bisa buka di IG kami, lalu di bagian tab linknya di informasi pendaftaran, nanti adik-adik bisa dapetin semuanya di situ. Mau juknis lombanya ada, kisi-kisinya ada, oke? Terus apa sih Kak yang akan kami dapetin kalau kami ikutan Junio 2025 ini? Oke. Yang jelas pendaftarannya biayanya seperti yang sudah tahu 70.000 per mata pelajaran bagi adik-adik yang berminat lebih dari satu. Ada paket diskon atau bundling yang tertera dan adik-adik sudah paham. Nah, dengan pendaftaran yang tidak murah seperti ini, apa sih Kak keunggulannya Junio? Nah, yang jelas kami akan mencoba menghadirkan ke adik-adik soal-soal yang berbasis HOTS, Higher Order Thinking Skill, dan kami juga akan mengadaptasikan soal-soalnya dengan beberapa tipikal soal Olimpiade. Kemudian yang kami jadikan ibaratnya senjata pamungkas adalah kami ingin menghadirkan transparansi untuk adik-adik semuanya. Bagi adik-adik yang biasa ikutan Olimpiade di beberapa kota di Banyuwangi, pasti sudah terbiasa kalau ikut Olimpiade, adik-adik tidak bisa mengakses lembar jawaban adik-adik, dikoreksinya dengan benar atau tidak. Tahu-tahu hasil akhirnya muncul. Nah, di kami tidak. Insya Allah 1 jam setelah adik-adik mengerjakan soalnya selesai, insya Allah adik-adik akan langsung tahu hasilnya, nilainya, maupun lembar jawabannya. Kelihatan transparan. Yang ketiga, adik-adik untuk berkompetensi di satu kabupaten tidak perlu jauh-jauh ke Banyuwangi Kota maupun ke Genteng. Cukup di kecamatan adik-adik berada, tapi kompetisinya diikuti oleh seluruh Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, selain ada transparansi, nanti di akhir sesi 2025 ini setelah 11 regional selesai, adik-adik akan bisa mendapatkan akses soal maupun nanti kami akan menyediakan pembahasannya. Selain itu, nanti di akhir acara, adik-adik yang biasanya habis ngerjain pusing, nggak dapat apa-apa,
Nanti kakak-kakak kasih snack. Nanti kakak-kakak kasih sertifikat lucu. Dan yang jelas ada piala pemberani dan ada beberapa door prize yang bisa adik-adik dapetin. Ya. Oke, ini update saja buat adik-adik semuanya. Alhamdulillah, ini data kakak ambil baru tadi jam 6 sore. Selepas jam 6 sore tadi sudah ada juga yang daftar, tapi belum kakak ambil. Jadi total peserta ada 346. Adik-adik bisa melihat di sini, eh, nampaknya matematika masih menjadi favorit. Ada 139 peserta yang memilih matematika di berbagai jenjang. Kemudian adik-adik bisa melihat sendiri ini kira-kira di level regional Pesanggaran, kompetitor adik-adik seperti apa. Oke? Jadi kalau ada temannya yang masih belum mendaftar dan kepingin, nanti segera yuk daftar gitu ya. Oke, kakak lanjut dulu. Nah, supaya besok hari Minggu tidak terlalu capek menunggu atau tidak telat, biar efektif, adik-adik tolong ya didengar kita perhatikan jadwalnya. Jadi acara hari Minggu besok yang pertama adalah lomba matematika dulu, baru bahasa Inggris dulu, baru sains, lalu terakhir IPS. Nah, adik-adik yang ikut matematika, kami harapkan datang lebih awal, yaitu maksimal ya, dari rentang jam 7 sampai setengah 8. Kak, saya hanya ikut bahasa Inggris aja. Oh ya sudah, datangnya agak siang aja, di rentang jam 8 sampai jam 9. Kalau saya hanya ikut sains aja, Kak. Oh, lebih siang nggak apa-apa. Tapi kalau saya ingin datang lebih pagi gimana, Kak? Nggak apa-apa juga. Gitu. Ya. Jadi nanti registrasi awal itu eh, kami buka jam 7 sampai setengah 8. Kami prioritasin untuk adik-adik yang mendaftar matematika. Lalu habis itu setengah 8, harapannya sebelum jam 8 kita selesai opening ceremony, singkat saja. Lalu lomba matematika kita mulai jam 8 sampai jam 9. Oke? Di waktu yang sama saat yang lain sedang matematika, nanti adik-adik yang ikut bahasa Inggris bisa mulai daftar ulang di situ. Dan yang mengambil bahasa Inggris baru mulai masuk ruangan jam 9 lebih 10 ya. Nggak jam 9 pas. Jam 9 lebih 10, baru setelah itu 1 jam kemudian adik-adik keluar jam 10 lebih 10. Lalu adik-adik yang ikut sains 10 menit kemudian, jam 10.20 baru masuk. Dan adik-adik yang mengambil lomba IPS, kita mulainya agak siang, setengah 12. Bagi yang hanya mengambil IPS, saran kakak, jangan datang terlalu pagi. Nanti capek duluan menunggu. Ya. Dan, Kak, kalau saya ikut lomba matematika jam 8 pagi, masa saya harus menunggu setengah 2 siang sih, Kak, untuk tahu hasilnya? Oh, tidak. Kalau di Junio, adik-adik nggak perlu nunggu selama itu. Jadi, misalkan, adik selesai nih matematika jam 9 pagi. Nanti, 1 jam kemudian, jam 10, insya Allah adik-adik akan tahu hasil dari adik-adik lomba matematika tadi. Skornya berapa, nilainya berapa, lembar jawabannya seperti apa. Muncul. Jadi nanti udah ketahuan deh siapa yang ada di 3 urutan teratas, nanti yang akan kami undang dalam penyerahan medali, dan yang belum beruntung mungkin bisa memutuskan untuk kembali ke rumah atau tetap lanjut di mata pelajaran yang lain atau ingin menikmati sajian-sajian acara junior yang ada di sesi ice breaking-nya. Ya, paham ya? Jadi nanti yang matematika baru keluar hasilnya jam 10, yang bahasa Inggris baru keluar hasilnya jam 11, yang lomba sains baru keluar jam 12.20, yang IPS jam setengah 2 baru keluar hasilnya. Dan kami upayakan lebih cepat dari itu. Dan sehingga Bapak Ibu tidak perlu yang datang pagi hari harus menunggu sampai siang hari banget. Kami usahakan. Karena kami tidak mau hal itu terjadi. Oke? Baik, saya bergeser. Nah, ini nanti petanya akan kami share di grup. Ini adalah peta denah SMA Pesanggaran. Nanti kalau dilihat dari ujung kanan, ini nanti ada pintu masuk. Nanti ada tim dari adik-adik OSIS
yang akan membantu kami, yang akan mengarahkan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya kemana sih tempat daftar ulang registrasi. Kalau adik-adik lihat di tengah-tengah sini, ini ada 3 kotak oranye, TR1, TR2, TR3. Ini tenda registrasi. Jadi untuk mengurangi atau menghindari kepadatan, nanti akan kami bagi 3 tenda. Tenda 1 nanti adik-adik TK hingga SD kelas 3. Tenda 2 nanti adik-adik kelas 4 hingga kelas 6. Tenda 3, maaf ini salah ketik. Terus yang tenda TR3 nanti untuk adik-adik SMP. Jadi nanti akan ada arahan dan insya Allah nanti yang datang ke sana nggak bingung kok kemana. Oke? Begitu nanti selesai registrasi, Kak ngapain sih di registrasi? Nanti sama panitia adik-adik akan dikasih ID card-nya untuk dipakai saat memasuki ruangan. Oke. Terus nanti pembagian ruangan ini gimana, Kak? Nah, besok pagi setelah nanti malam kami tutup pendaftaran, besok pagi kami akan share ke adik-adik siapa-siapa aja yang masuk di ruangan mana, ya. Sebagai gambaran, mungkin yang sudah pernah masuk ke SMA Pesanggaran, kalau dilihat di paling atas, ini nanti ada J0. Nah, ini nanti ruangan khusus untuk adik-adik TK di sini, ya. Terus ruangan agak ke bawah tengah ada J1, J2, J3, J4, J5 ini. Nanti ini untuk mulai kelas 1 SD sampai kelas 9 di J9. Kakak, ini apa? E1, E2, E3. Ini ruangan-ruangan ekstra yang kami persiapkan jika dalam satu ruangan nanti pesertanya lebih dari 20. Nah, karena kakak-kakak ingin adik-adik mengerjakannya dalam keadaan nyaman, kami nggak mau tuh kalian satu meja 2 anak, nggak nyaman. Kami maunya satu meja 1 anak. Ya, jadi kalau ada pendaftar di satu mata pelajaran lebih dari 20, maka nanti kami akan alokasikan ruangan ekstra. Oke? Dan nanti untuk ayah bunda yang ingin menunggu, semisal Ananda bisa ditinggal agak jauh, nanti sudah kami siapkan juga satu ruang kelas di sini, ruang pengantar. Nanti Bapak Ibu bisa agak santai di sini jika misalkan di luar terlalu padat. Dan nanti kalau ada ruangan kosong lain kami akan informasikan, ya. Seperti itu. Nanti ini akan kami share di grup dan tentu nanti di lokasi akan ada panduan dari rekan-rekan OSIS SMA Pesanggaran. Oke. Lalu kita mulai masuk ke lombanya itu sendiri, ya. Baik. Oke. Jadi untuk mengajak adik-adik mulai mengenal tentang Olimpiade, kami akan hadirkan 3 jenis soal, kategori soal dalam setiap mata pelajarannya, yaitu kategori soal mudah, kategori soal sedang, dan kategori soal susah. Biasanya kalau adik-adik udah pernah ikut Olimpiade, itu kalau semisal adik SD kelas 1, nggak mungkin soalnya itu kelas 1, pasti tingkat di atasnya. Nah, tapi di Junio ini karena kami prinsipnya adalah mengenalkan atau membiasakan Olimpiade, nanti kami akan bagi, ada yang mudah kok, dan juga ada yang mulai agak sedang-sedang, dan supaya kesan Olimpiadenya ada dan membiasakan adik-adik dengan Olimpiade, nanti kategori susahnya juga ada, ya. Nah, biar adil, nanti kalau adik-adik bisa menjawab dengan benar soal yang mudah, itu dapat poinnya +4. Kalau soal sedang, poin benarnya +5. Kalau susah, nah biar adil +6. Kalau gitu aku akan ngasal aja deh jawabnya. Oh, hati-hati. Kalau adik-adik menjawabnya ngasal, itu nanti bisa berakibat pengurangan nilai -1. Dan jika adik-adik tidak sempat atau ragu menjawab dan membiarkan soalnya tidak dijawab, adik-adik akan tidak mendapatkan apa-apa. 0. Oke, ya. Next. Oke. Nah, untuk yang masih TK nih, ada matematika, sains, dan bahasa Inggris. Kak, kok ini durasi lombanya 50 menit, padahal tadi kan 1 jam ditulisnya tiap jenjang. Iya, nanti 10 menit yang pertama akan kita pakai untuk memastikan lembar jawab komputernya sudah diisi data dirinya dengan baik. Jadi nanti dari kakak-kakak
penunggu ruang ujian akan membantu adik-adik memastikan data dirinya sudah diisi dengan benar, ya. Dan kalau dilihat dalam waktu 50 menit, untuk adik-adik yang matematika TK itu soalnya 20, sains dan bahasa Inggrisnya 25. Rata-rata soal per menitnya ini. Oke? Skor maksimalnya nanti bervariasi karena ada jumlahnya beda. Nah, kalau untuk yang adik-adik SD, ini kami bagi dua kelompok. Kelompok kelas 1 hingga kelas 3, semua jumlah soalnya 30. Dengan waktu yang sama 50 menit, maka nanti rata-rata pengerjaan itu di 1,67 menit. Jadi nanti adik-adik sudah mulai bisa membayangkan, oh nanti kalau ketemu soal mudah, aku kerjain dulu. Kalau agak susah, aku lewat dulu. Gitu ya. Bagi yang kelas 4 sampai kelas 6, soalnya rata-rata semuanya 35, kecuali matematikanya tetap 30. Oke. Terus yang adik-adik SMP, karena kalian sudah lebih matang, maka jumlah soalnya berbeda. Rata-rata jumlah soalnya 40, kecuali yang matematika 35 soal. Dengan durasi lomba yang tetap sama, yaitu sekian menit per soal. Oke? Di paling kanan ini ada nilai maksimalnya yang bisa kalian dapetin. Ya, oke. Oke, sebelum ke LJK-nya. Kak, nanya, kalau saya datang terlambat, saya masih boleh masuk nggak? Oke. Sebenarnya di Juknis, di petunjuk teknis, aturannya kami sudah menulis, adik-adik boleh masuk. Tapi awalnya kami berpikiran untuk tidak memberikan tambahan waktu ke adik-adik. Namun, berhubung ini yang pertama ya, yang kami selenggarakan di Pesanggaran, dalam koridor ingin mengajari adik-adik, tidak apa-apa. Bagi adik-adik yang nanti ada kendala di rumah untuk saat mau berangkat, lalu telat, nanti langsung menghubungi panitia, karena untuk yang telat dan ingin mendapatkan waktu yang sama, nanti kakak-kakak sudah menyiapkan ruang khusus nih, ruang kompensasi di sini, K1, K2. Nanti mau anak TK sampai SMP kelas 9 yang telat lebih dari misalkan 10 menit atau 15 menit, tapi ingin mendapatkan hak mengerjakan 50 menit, tetap sama. Nanti adik-adik melancong aja langsung ke tanya dulu ke panitia, Kak, saya maaf saya terlambat. Oh, silahkan nanti masuk ke ruang kompensasi. Kami siapkan 2 kelas, ada maksimal 40 anak. Tapi kami berharap adik-adik semuanya tidak terlambat. Kalau terlambat itu jangankan berharap banyak benernya. Tenang aja enggak biasanya, ya. Jadi jangan khawatir, kami jika adik-adik ada kendala di saat keberangkatan dan telat, tetap datang saja. Nanti kami akan tetap menyambut adik-adik dengan baik di situ. Oke? Oh, situ Paham, aja. adik-kakak? Oke, supaya adik-adik bisa mendapatkan hasil dari pengerjaannya cepat, tidak perlu menunggu lama, maka praktis kakak-kakak perlu menghadirkan lembar jawab komputer supaya pengkoreksiannya bisa cepat. Nah, nanti kurang lebih seperti ini lembar jawab komputer yang akan dihadapkan ke adik-adik TK. Oke, di sini yang SD seperti ini. Nanti di 10 menit pertama yang ditulis itu data diri, nama peserta, mata pelajaran yang adik-adik ambil, kelas berapa, dan nama sekolahnya. Nah, karena kotaknya ini kecil, nanti yang diisi namanya jangan semua gerbong ditulis. Kan adik-adik namanya ada yang panjang tuh. Nanti ditulisnya cukup nama paling depan dan nama paling belakang. Misalkan ada yang namanya Fadlan Arsi Nugraha. Cukup ditulis Fadlan Nugraha. Oke. Seperti itu. Nanti 10 menit pertama tenang, jangan khawatir. Ini LJK-nya lebih enak. Kalau LJK konvensional adik-adik perlu mengisi bulatan-bulatannya untuk sekedar mengisi nama. Kalau di sini LJK-nya cukup pakai tulisan tangan. Nah, khusus yang TK dan adik-adik yang sampai di SD kelas 3. Oke. Jadi di Juknis kami sudah
menuliskan nanti untuk adik-adik TK, SD kelas 1 hingga kelas 3 saat daftar ulang selain mendapatkan kartu ID peserta, adik-adik juga langsung kami bagi LJK-nya. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa dibantu menuliskan nama mata pelajaran kelas nama sekolah tadi oleh orang tua ataupun guru pendamping atau siapapun yang menemani. Kak, orang tua saya nggak hadir. Guru saya nggak kelihatan, mungkin masih dalam perjalanan. Gimana? Oh, nggak apa-apa. Nanti di ruangan, bagi mereka yang belum berhasil atau masih belum bisa mengisi data dirinya, kakak-kakak penunggu ruangan akan siap membantu. Oke? Nah, nanti yang ini diisinya seperti yang kakak bilang tadi ya. Terus, Kak, ini ada nomor ID JCC ini apa? Oh, itu nanti nomor yang yang akan muncul di ID-nya adik-adik. Ditulis aja di kotak ini angka-angkanya, nanti terus diisi. Nah, khusus untuk adik-adik kelas 1 hingga kelas 3, eh, kami setting di aplikasi pengoreksinya sedemikian rupa sehingga adik-adik bisa mengisi LJK ini hanya dengan memberikan silangan, ya. Nggak perlu diarsir, cukup dikasih tanda silang. Dan supaya arsirannya nanti bisa kebaca oleh sistem pengoreksi, maka adik-adik kami wajibkan untuk menggunakan pensil 2B, apapun mereknya, ya. Jadi pastikan datang sudah pakai pensil 2B. Oke, sip. Nah, kemudian ada sedikit revisi. eh, Mempertimbangkan adik-adik TK yang kompetensinya kayaknya susah deh Mas, harus ngerjakan menyalin jawaban di LJK. Maka kami memutuskan merevisi petunjuk teknisnya dengan catatan seperti ini. Nanti adik-adik TK tetap mengerjakan langsung di lembar soalnya. Dan di 5 menit terakhir, kakak-kakak penunggu ruangan akan membantu menyalinkan lembar jawaban adik-adik TK tadi dari lembar soal ke lembar LJK-nya. Seperti itu. Kak, nanti kalau kakaknya salah nyalin gimana? Baik, kemungkinan itu ada, tapi kakak-kakak akan berupaya agar hal itu tidak terjadi. Sehingga sebagai pertanggungjawaban kami, soalnya adik-adik TK ini akan kami simpan hingga 11 regional selesai dan nanti di akhir regional ke-11 kami akan kirimkan ke orang tua jawaban lembar soal anaknya masing-masing yang asli. Jadi tetap bisa di cross check hasilnya dengan yang di LJK. Oke. Ini contohnya. Jadi ini pengisiannya kalau sebelah kiri ngisinya pakai huruf kapital. Terus nanti di bagian ID JCC-nya nanti cukup juga disilang. Lalu di bagian bawah ini bisa dilihat. Nanti softwarenya kalau adik-adik menyilang kayak contoh nomor 4 ini disilang dengan benar dan pas jawabannya benar, maka akan muncul lingkaran hijau. Dan di samping kirinya angka akan muncul huruf C yang menandakan correct. Kalau ternyata jawabannya salah, maka nanti kayak angka 5 nih akan muncul silang. Kak, aku jawabannya benar seperti kunci jawaban yang nomor 6, tapi aku nggak menyilang, hanya satu garis. Maka sistem tidak mau menganggap dia benar, tetap dianggap salah. Ya. Jadi, adik-adik harus tetap menyilang dengan benar. Oke, ini contoh lagi. Nah, menyilang dengan 2B-nya seperti ini. Oke. Nah, kalau adik tidak pakai pensil 2B, biasanya silangannya tuh tipis kayak ini. Maka walaupun jawabannya benar, tapi tidak menggunakan pensil 2B dan tipis, maka software-nya kakak akan membaca tetap salah. Ya. Jadi supaya jawabannya adik-adik yang benar itu tetap dinilai benar, tolong gunakan pensil 2B. Oke? Nah, ini tadi yang kakak bilang, namanya yang ditulis cukup nama depan dan nama paling akhir. Oke? Oke, bagaimana dengan yang siswa kelas 4 SD hingga kelas 9 SD, Kak? Karena kami ingin membawa suasana adik-adik untuk terbiasa Olimpiade Nasional dan nanti saat masuk perguruan tinggi negeri ada ujiannya pakai
LJK standar maupun nanti ujian ASN juga seperti itu, kami punya kebijakan untuk adik-adik yang kelas 4 hingga kelas 9 mengisinya tidak boleh pakai silang, tapi harus diarsir untuk membiasakan diri. Oke? Ngarsirnya pakai pensil 2B dan pastikan tidak belepotan kemana-mana. Ya, ini latihan buat adik-adik. Oke? Contohnya seperti ini. Nah, nanti setelah selesai, kakak-kakak koreksi, nanti kakak-kakak akan buka nih. Ini contohnya nanti, namanya adik-adik, nanti kelas apa, nanti ada skornya nih, earn point ini berapa. Nanti akan kelihatan nih, seperti ini banget nanti yang bisa adik-adik lihat. Berarti LJK-nya adik-adik nanti yang adik bisa lihat nih, nomor 1 sampai nomor 7 ini kalau jawabannya benar akan seperti ini. Kalau salah akan merah. Oke? Siap. Dan nanti kakak juga akan menampilkan kunci jawabannya nih. Ini kalau adik-adik lihat ada kolom K, ini kunci jawabannya. Stu ini student, jawabannya adik-adik. Poinnya berapa? Kalau benar 4, kalau salah -1. Seperti itu. Ya, nanti jumlahnya bisa dihitung. Oke, ini tadi itu contoh untuk adik-adik yang kelas TK sampai SD kelas 3. Kalau yang SD kelas 4 sampai kelas SMP kelas 9 akan seperti ini arsirannya nanti. Sama persis. Jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi. Adik-adik kalau ada yang kurang benar nanti bisa langsung, misalkan nih, kunci jawabannya benar, arsirannya juga udah penuh, kenapa kok nggak terdeteksi? Nanti bisa berkorespondensi dengan kami. Ya. Oke, masuk setelah dikoreksi, dalam waktu 1 jam langsung muncul. Bagaimana sih ditentuin juaranya? Yang jelas, skor akhirnya nanti akan kami ranking untuk tiap regional, tiap mata pelajaran. Nanti eh, kami akan mengambil 2 juara, yaitu juara regional, yaitu regional 1, dan nanti hasilnya saat kami bandingkan atau kami urutkan secara kabupaten, kami akan mengambil juara kabupaten juga. Kalau yang di regional, besok adik-adik yang ngerjain dan mendapatkan 3 besar teratas, maka adik-adik akan dinobatkan sebagai pemenangnya. Kak, kalau skornya ternyata sama, bagaimana? Oke, kalau total skornya nanti sama, maka kakak-kakak dari penyelenggara punya hak untuk ngelihat nih, dibandingin kategori soal susahnya lebih banyak siapa yang benar. Nanti kalau lebih banyak yang benar susah dalam kategori susah, maka dia berhak yang lebih atasnya, gitu ya. Kak, ternyata soal kategori susah benernya sama-sama nih jumlahnya. Oke, maka kita hitung kategori soal sedangnya. Oke. Jika soal sedangnya nanti ternyata juga mirip sama, maka nanti kami akan memberikan diskresi atau kebijakan khusus dalam menentukan hasilnya. Bisa saja nanti yang juara satunya 2 orang atau juara 2-nya 2 orang seperti itu. Ya. Nah, tadi yang juara regional. Jadi nanti tiap mata pelajaran, misalkan SD kelas 1, nanti ada juaranya 1 sampai 3 untuk matematika, bahasa Inggris, sains, dan IPS. Jadi nanti akan sangat banyak juaranya di regional. Terus, kalau nanti bulan Juni selesai 11 regional, bisa aja nih juara regional di Pesanggaran, kalau ternyata secara ranking kabupaten masuk 3 besar, dapat double lagi juaranya, gitu ya. Jadi sekali mendayung 2 juara bisa terlewati. Oke. Nanti kalau ada skor sama, penilaiannya sama analisanya. Mana yang paling banyak benar di kategori susah, dia lebih berhak di atas. Oke. Oke, lalu apa sih Kak hadiahnya? Nah, yang jelas hadiahnya totalnya jutaan rupiah adik-adik. Dan untuk yang di regional, ini kakak-kakak pingin memberikan hadiah pembinaan, namun pesertanya syaratnya harus 40 orang dalam masing-masing mata pelajaran. Kalau belum sampai 40 orang, mohon maaf, mungkin untuk tahap regionalnya kakak-kakak belum bisa memberikan uang pembinaan. Tapi yang jelas, akan tetap dapat sertifikat juara 1-3 di masing-masing regional dan plus dapat medali. Ya. Jadi kalau cuma peserta aja dapatnya piala pemberani. Nah, kalau ternyata 3 teratas hasil ujiannya nanti dapat medali juara 1-3. Terus saat 11 regional selesai,
Kalau di ranking ternyata 3 besar, nah baru di sini kakak-kakak akan memberikan uang pembinaan. Oke? Tentunya juga ada sertifikat juara 1 sampai 3 kabupaten, maaf, bukan regional ini. Kakak salah ketik. Oh, oke deh. Rasanya cukup eh, materi yang kakak mau share, sekitar hampir 35 menit. Kakak yakin pasti banyak pertanyaan. Kita langsung saja masuk sesi tanya jawab. Bagi adik-adik yang ingin eh, bertanya, silahkan raise hand dulu ya, acungkan tangan dulu ya. Nanti biar enak urutannya. Monggo, adik-adik atau ayah bunda yang mau bertanya silahkan raise hand. Atau mungkin dirasa sudah jelas sehingga tidak ada lagi yang ditanyakan. Oh iya, sebelum ada yang resen, mungkin saya ingat sesuatu yang terlupa tadi. Berhubung pesertanya sudah sangat banyak, 300 lebih, dan nanti pasti kendaraan akan banyak yang dibawa, maka kami berkoordinasi dengan pihak SMA Pesanggaran ingin berkomitmen memberikan pelayanan yang prima, dalam arti memastikan kendaraan Bapak Ibu nanti aman dan selama menemani Ananda tidak khawatir. Untuk itu, supaya teradministrasi dengan baik, tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan, nanti akan ada kartu parkir yang harusnya Bapak Ibu bisa terima di saat memarkirkan kendaraannya di area SMA Pesanggaran. Terlihat di sini area parkirannya cukup luas, yang tanda X biru ini mulai dari sisi samping sampai sisi belakang. Dan karena ini di hari libur, otomatis ada pihak-pihak yang kami mintai tolong untuk tetap bisa melayani di hari libur. Sehingga kami mohon maaf nanti pihak-pihak dari tim parkir akan meminta bantuan Bapak Ibu kontribusi sebesar uang parkir Rp2.000 per kendaraan, baik motor maupun mobil. Ya, jadi supaya sama-sama enak dalam meninggalkan kendaraan. Oke, apakah ada yang bertanya? Atau sudah cukup jelas? Silakan jika ingin ada yang bertanya. Atau saya lihat dulu di sesi di chat box ini ada yang bertanya dari Zahrotul Aulia Ul Arzak. Kak mau nanya, apa boleh jika diantar ortu tapi dari awal lomba sampai akhir tidak didampingi? Pulangnya ya diambil biasa. Terima kasih. Nggak apa-apa. Kalau orang tuanya hanya mengantarkan tapi tidak bisa menemani Ananda atau adik karena satu dua hal, nggak apa-apa. Jangan khawatir, nanti kan banyak temannya, bisa kenalan dengan yang lain. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya. Terus ada yang nanya, dress code buat acaranya dong. Oke, karena itu hari Ahad, hari Minggu, dan besoknya Senin itu masuk sekolah, kami tidak ingin mengganggu kesiapan adik-adik di hari seragam hari Senin. Jadi kami memutuskan tidak wajib menggunakan seragam. Yang jelas baju bebas, rapi, tapi pakai sepatu ya. Oke. Jadi dari panitia sejak awal sudah menuliskan di petunjuk teknis di Juknis bahwa tidak wajib menggunakan seragam. Yang kami sarankan baju bebas senyamannya tapi pakai sepatu. Oke, nampaknya ada lagi nih. Kak, kalau tidak bisa jawab, lebih baik nggak usah diisi ya, Kak. Betul. Jadi kalau memang merasa adik nggak paham, ini adalah strategi dalam mengerjakan soal Olimpiade. Kalau benar-benar ngerasa nggak bisa jawab, nggak ngerti, lebih baik jangan diawur atau diasal, karena konsekuensi dari mengasal ada pengurangan di situ ya. Oke? Wah, ini ternyata di Zahrotul juga curhat lagi nih. Tapi guruku juga nggak ada yang nganter, Kak. Sendirian aku. Yang ini cuma aku soalnya. Nggak apa-apa. Itu namanya anak pemberani ya. Jadi nanti tetap masuk ke sana, tanya ke kakak-kakak. Nanti kakak-kakaknya pakai baju khusus kok.
Jadi mana tempat daftar ulang, mana tempat untuk mengerjakan, dan kalau menunggu nanti ada hiburan-hiburan dari kakak-kakak. Kita mau ada ice breaking dan kawan-kawan. Seru kok insya Allah. Min, kalau membawa HP, apakah dititipkan? Kalau memang adik membawa HP, HP-nya masukin ke tas ya. Oke, yang jelas nanti kan di tiap kelas ada apa kakak pengawasnya. Cukup taruh di dalam tas, dan masa iya sih mau pakai handphone, masa nggak malu sama yang lain di sebelahnya ya. Dan kalau rekan-rekannya melihat ada yang pakai handphone, mereka berhak dong ngasih tahu ke pengawas, Kak, temanku buka handphone, nanya ke ChatGPT misal. Jangan kayak gitu ya. Ini latihan untuk membiasakan diri, oke? Untuk Olimpiade yang baik. Kak, Penulisan nama, Kak. Nama awal plus nama akhir. Lalu untuk nama tengah gimana, Kak? Oh, jangan khawatir. Kalau untuk di LJK, nama tengahnya nggak usah ditulis. Singkatannya pun nggak usah. Soalnya kan datanya adik-adik sudah ada. Ini supaya mempermudah aja, cukup ditulis nama awalnya dan nama akhir. Nama tengah-tengah yang banyak itu disimpan aja. Ya, nggak usah ya. Oke, tadi kayaknya ada yang mau bertanya lewat suara atau ada yang sudah iya Kak, raise hand? Evelyn. Siapa dong? Evelyn. Ini, oke, mungkin Dek Kayana dulu deh. Silakan Dek Kayana. Sudah Kak, barusan sudah dijawab tadi pertanyaan soal nama awal dan nama Oh, akhir saja ya berarti. iya Bu. Jadi supaya nggak repot, karena kotak LJK-nya juga nggak panjang-panjang amat. Karena ternyata waktu kami lihat data pendaftaran, wih ada yang 5, 6, 7 gerbong Bu. Khawatir nanti Iya, iya. nggak cukup satu LJK. Jadi cukup nama paling awal dan nama paling akhir. Iya. Terima kasih Kakak. Sama-sama Ibu. Oke, ada lagi yang mau bertanya lewat? Silakan. Kak, izin bertanya. Oke, dari Evelyn Kan, dulu, silakan. ya, semua peserta dapat piala pemberani ya. Betul, Itu karena sudah berani teknis datang. pembagiannya setelah sesi lomba selesai keseluruhan atau per mapel? Oke. Betul banget, maaf kelewatan. Ini pertanyaan yang bagus. Tadi kakak lupa menginformasikan. Jadi kalau boleh mundur, tadi begitu datang ke tenda registrasi, daftar ulang kan dapat cuma ID card. Sama yang kelas 1 sampai kelas 3 nanti diberikan LJK-nya untuk diisi dahulu data dirinya di luar kelas. Lalu masuk kan? Masuk 10 menit pertama, kakak-kakak yang nunggu akan memastikan data diri aman, baru dimulailah pengerjaan soal selama 50 menit. Nah, selama 50 menit para peserta itu nanti mengerjakan soal, maka kakak-kakak penunggu ruangan, selain mengawasi adik-adik, kakak-kakak akan berkeliling memberikan kotak snack, memberikan piala pemberani, dan juga memberikan sertifikat peserta. Oke, jadi insya Allah tidak ada antrian panjang di tenda registrasi, hanya sekedar mendapatkan piala, atau tidak perlu menunggu siang hari sampai pengumuman juara untuk sekedar mendapatkan pialanya. Begitu ya, Mbak atau Bu Evelyn? Kak mau tanya. Ya, terima kasih. Siapa dulu? Raise hand dong, siapa dulu ini yang mau bertanya? Siapa Saya. dulu? Boleh tanya. Raise hand dulu biar adil, tidak tumpuk. Lela. Ini kakak tidak melihat ada yang raise hand. Kalau raise hand nanti adik-adik langsung muncul di atas. Ayo, siapa yang mau raise hand? Siapa yang mau raise hand? Ada di bagian mana? Ayo raise hand-nya. Oke, mungkin dari Bilkis dulu. Di Bilkis, silakan. Untuk yang tidak juara apa dapat piala? Oh iya dong, di lomba junior, karena ini untuk ngajarin mental. Gini deh, kami membuka junior ini bukan semata-mata untuk mencari juara, tidak. Bagi kami yang paling penting adalah proses adik-adik berani mengikuti kompetisi. Nah,
Untuk menghargai keberanian itu, kakak-kakak sudah menyiapkan piala pemberani. Itu. Jadi semua peserta dapat piala pemberani karena kalian sudah berani untuk lomba. Oke? Oh ya, makasih Kak. Sama-sama, Dik Bilkis. Ada yang bertanya lagi? Lewat langsung? Kak, berarti lembar Ini Dik jawabannya Rafardan ya? dihasil ya? Dik Rafardan ya? Iya. Oke, Dik Rafardan, silakan. Apa pertanyaannya, sayang? Lembar jawabannya dihasil ya, Kak? Dik Fardan kelas berapa? Kelas 4. Karena kakak-kakak ingin ngajari Dik Fardan nanti terbiasa dengan MCK, maka sebentar sayang, kakak jawab Dik Rafardan dulu ya. Jadi nanti Dik Rafardan saat mengisi LJK-nya nanti diarsir, ya, diarsir ininya. Oke, Makasih, Dik Kak. Rafardan ada lagi yang tanyakan? Sama-sama. Enggak. Oke, terima kasih. Aku Siapa ada yang sedikit mau yang bertanya jawab, lagi? Kak. Dek Putri mau bertanya, silakan. Kak, kalau berangkatnya itu jam berapa? Maksudnya. Dek Putri daftarnya lomba matematika, lomba apa? Matematika. Oke, kalau matematika tadi ini sayang, ini di layar. Jadi adik kalau ikut matematika kan lombanya jam 8. Jadi kakak berharap mulai jam 7 adik sudah ada di lokasi ya. Nanti untuk mulai antri di tenda registrasi. Oke? Nanti yang datang awal peserta matematika nanti kakak berharap adik-adik ikut upacara singkat ya. Upacaranya bukan kayak upacara bendera yang dipanasan, enggak, upacaranya di aula. Sebentar aja kok, ya. Habis itu terus langsung masuk jam 8 ke ruangan masing-masing. Oke? Jelas dia Putri? Oke, kalau jelas ada lagi Dek Putri yang ditanyakan? Nggak ada sih Kak. Oke, terima kasih Dek Putri. Sampai jumpa hari Minggu. Oke, ada yang sudah raise hand. Dek Gustavino, silakan Dek. Kak, mau nanya, fungsinya sertifikat itu Silakan. apa ya? Oke, sertifikat ini ada dua fungsinya. Satu sebagai apresiasi dari kami untuk adik-adik yang peserta, sebagai bukti kalau adik-adik pernah berani ikut kompetisi ini. Sedangkan untuk sertifikasi yang juaranya, kalau yang juara regional, mungkin untuk naik ke mendaftar di SMA tujuan, mungkin poinnya belum ada. Tapi untuk sertifikat yang juara kabupaten, kakak-kakak sedang berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan supaya nantinya yang jadi juara kabupaten sertifikatnya bisa dapat poin saat anak kelas 6 SD maupun 9 SMP ingin mendaftar ke jenjang berikutnya. Seperti itu, Dek. Oke, makasih ya, Kak. Oke, ada lagi, Dek? Oke, sekarang yang resen duluan Dek Desi. Dek Desi silahkan. Masih mute, sayang. Masih mute. Masih mute. Dek Desi, silahkan. Kalau aku gak bisa jawab, tapi aku asal jawab, kalau gak dijawab gimana? Oke, tadi sudah kakak jelaskan karena kakak-kakak ingin ngajarin adik-adik untuk tidak sering-sering mengasal. Artinya saat memilih sesuatu itu punya dasar karena tahu. Nah, makanya supaya adik-adik nggak ngawur, nanti ada konsekuensinya sayang. Kalau ternyata ngasal dan jawabannya salah, maka skornya Dek Desi nanti dikurangi 1, -1 gitu. Jadi biasanya dalam mengikuti Olimpiade seperti itu, kalau memang tidak tahu, lebih baik dilewat dulu. Seperti itu. Dan jika waktunya habis, lebih baik tidak dijawab jika benar-benar tidak yakin. Jelas, Dek Kalau Desi? gak dijawab gimana? Nah, kalau tidak dijawab, itu tidak dikurangi nilainya, sayang. Tetap 0. Jadi aman. Oke? Tapi kalau menurut Jadi, kita Dek Desi kelas... benar, ternyata salah gimana? Dikurangi juga. Oh,
nanti kan soalnya tidak dibagikan Bapak. Jadi soalnya nanti itu kami tarik lagi karena masih ada 10 regional yang belum lomba. Jadi yang kami sajikan nanti itu LJK-nya plus kuncinya. Gitu. Jadi nanti di akhir regional 11 kami membuka kesempatan untuk bapak-bapak yang akan komplain. Misalkan ternyata jawabannya bahwa Ananda benar tapi kuncinya salah. Nanti yang harusnya poinnya berkurang dan harusnya menambah, nanti kami konsekuensikan kok. Seperti Kak, itu. mau tanya. Sebentar sayang, Dek Desi belum selesai. Dek Desi udah selesai? Oke, makasih Dek Desi. Sampai jumpa hari Minggu. Oke, urutannya tadi Dek Raquel Ratu Avalo. Silahkan Dek Raquel. Kak, kalau ambil Silahkan. kalau ambil nomor pesertanya tuh di ruang mana, Kak? Oh, itu tadi sayang. Sebentar. Oke, di layarnya Dek Rahel kelihatan ada Dena. Ada. Di tengah-tengah sini ini ada yang hijau-hijau ini tanda berkumpul kalau ada bahaya. Di sampingnya ini ada kotak-kotak oranye. Ini aktualnya kalau adik besok masuk ke SMA Pesanggara, ini di lapangan basket sayang. Jadi nanti di situ ada 3 tenda, nanti ada nomornya, ada petunjuknya. Yang ini tenda untuk SD, mana yang buat SMP. Jadi nanti di Rahel tinggal ngikutin, oke? Oke, makasih ya, Kak. Sama-sama Dek Rahel, sampai jumpa hari Minggu. Silakan urutannya Dek Tasya Olivia Maharani. Silakan di unmute dulu. Oke. Kak, mau tanya. Itu sepatunya Sebentar, Dek pakai Tasya dulu. atau Dek Tasya dulu. Dek Tasya dulu ya, antri dulu ya. Silakan Dek Tasya. apa itu Kak? Modelnya sepatunya bebas atau warna hitam? Oh, kami sepatunya bebas aja sayang. Sepatunya bebas aja ya. Yang ini aja, yang memudahkan saja ya. Oke? Udah itu aja. Sudah. Oke, sampai jumpa hari Minggu. Silakan Dek Albian. Dek Albian mau tanya, di mute dulu sayang. Masih mute. Gimana Dek Albian? Apa itu? Besok pakai baju apa ya? Oh, bajunya untuk hadir lomba, bajunya bebas sayang. Bebas rapi ya. Tapi ya jangan celana pendek, ya celana panjang lah. Ya, Oke, terima kasih. ya sama-sama. Wah, Om Renakit, silakan Om Renakit. Kak, ini mau tanya, kalau seumpama Ya. tanda, kan masih kelas 1 anaknya. Kalau seumpama Betul. tanda silangnya itu keluar dari lingkaran, gimana ya, Kak? Jika keluarnya nggak panjang-panjang banget, insya Allah aman masih. Kami sudah menguji, jadi kalaupun keluar sedikit masih aman. Oh, gitu. Oke, makasih, Kak. Oke, contoh sama-sama. Contohnya tadi, mana tadi? Sebentar. Kak, mau tanya. Sebentar sayang, sebentar. Om mau ngasih lihat ke sebentar. Nah, di sini yang paling bawah ini nomor 4 hijau ini garisnya keluar lingkaran masih bisa dibaca benar, jadi masih aman. Oh, iya. Oke? Oke, Kak. Oke. Makasih, Kak. Ada lagi? Sama-sama. Saya Oke, Wicak antri dulu sayang sesuai ini sesuai yang lesson ya. Ini Wicaksono dulu. Saya. Silakan Wicaksono. Permisi Kak, izin Silakan. bertanya. Untuk tipe Silakan. soalnya itu ada tipe soal A, B, C atau semua soalnya itu rata sama semua? Dan apakah kalau semisal Oke. sama, sebentar Kak, kalau semisal sama, apakah untuk regional selanjutnya juga sama? Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Seperti yang dilihat di depan, khusus untuk anak TK, itu pilihannya cuma A sampai C. Sedangkan yang mulai dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 9, itu pilihannya sampai D. Oke? Pertanyaan kedua, Kak, nanti soalnya apakah sama untuk regional-regional yang lain?
supaya adil, karena ini nanti mau di ranking satu kabupaten, soalnya harus sama. Nah, loh Kak, nanti enak yang terakhir dong, bisa dapat bocoran dari lebar jawaban kami. Oh, tenang saja. Nanti di tiap regional, soalnya kakak-kakak acak. Jadi, walaupun nanti adik-adik punya screenshot LJK-nya adik-adik, tapi kalaupun itu dibocorkan kemana-mana, nggak ada efeknya. Karena kan soalnya kami simpan, kami tarik. Dan nanti di regional selanjutnya, yang sekarang adik-adik kerjakan nomor 1, itu mungkin akan jadi nomor terakhir, atau di tengah, atau di mana-mana. Jadi, insya Allah akan tetap adil. Ya, oke? Oke, Kak mau ada yang mau resen dari Valencia? tanya, saya Silakan Valencia. juaranya itu apa per kelas? Iya sayang, jadi sebentar, Kak lihatin. Sebentar ya. Nah, ini kelihatan nggak di layarnya di Valencia tadi, Valencia. Ini nanti, jadi SD kelas 1 Bahasa Inggris, nanti ada juaranya. IPS-nya kelas 1 juga ada juaranya. Matematika juga ada juaranya. Jadi tiap mata pelajaran nanti ada juaranya ya sayang. Oke? Kak Dek mau Valencia, tanya. jelas? Sebentar sayang, antri sebentar ya, Dek Valencia dulu ya. Dek Valencia udah jelas ya? Jadi nanti ada juara per mata pelajarannya ya sayang ya, per kelas juga ya. Oke, yang angkat tangan ada lagi? Oh, Dek Agni, silakan Dek Agni. Oh, Dek Najwa Zahra, silakan Dek Najwa Zahra. Untuk pilihan gandanya itu dilingkari apa disilang? Adik kelas berapa sayang? Kelas 5. Nah, kalau adik kelas 5, tadi sesuai dengan petunjuk dari kakak, untuk adik kelas 4 sampai kelas 5, soalnya nanti di arsir ya, di LJK-nya ya. Ngerjainnya jangan di lembar soal kalau kelas 5 ya. Kelas 1 sampai kelas 9 SMP nanti ngerjainnya di LJK-nya di arsir, oke? Oke Kak, terima kasih. Sama-sama, sampai ketemu Dek Najwa hari Minggu. Oke, ini di Albian, raise hand lagi. Silakan di Albian. Di mute dulu sayang. Masih di mute suaranya, di unmute dulu. Apa besok bawa alat tulisnya apa aja? Cukup 2. Cukup pensil 2B sama penghapus. Kalau mau bawa orotan nggak apa-apa. Oke? Oke, makasih. Ya, sama-sama. Kakak berharap nggak ada yang ketinggalan ya pensil 2B-nya ya. Tapi nanti kakak usahain akan nyediain ya satu stand untuk jualan pensil 2B. Tapi kakak masih berupaya ini. Tapi kalau bisa jangan ketinggalan ya. Oke? Oke, apakah masih ada yang mau bertanya langsung? Kalau tidak ada, kakak mau buka Q&A-nya dulu. Pertanyaan, Kak, apakah boleh membawa sepeda motor sendiri untuk kelas 9? Hehehe, karena belum punya SIM, lebih baik jangan ya sayangnya, lebih baik diantar, oke? Terus, ini di Albian tadi sudah nanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya adik-adik? Atau sudah dianggap jelas? Kak mau tanya. Wah, ini ternyata yang bertanya di chat juga banyak. Oke, kakak mau scrolling dari atas dulu. Ini pertanyaan di lembar. Pertanyaan message-nya. Kak mau tanya. Oke, siapa dia mau tanya nih? Kak, Valencia. Valencia. Valencia atau mana kok nggak muncul Valencia? Dia Valencia. Oke, silakan ya Valencia. Kira kabupatennya itu diumumkan lewat mana? Oke, nanti juaranya akan diumumkan minimal lewat 2 sayang. Nanti kakak-kakak sudah menyiapkan website. Nanti adik-adik akan dikasih akun untuk melihat hasilnya di website itu. Atau nanti kalau ternyata ribet, nanti tetap akan kami infokan lewat WA group ya sayang ya. Oke?
Dan misalkan adik nggak bawa handphone, nanti kalau ada temennya atau yang datang bersama orang tua, nanti mungkin bisa tanya, ya. Dan kami juga akan tempel hasilnya juga nanti di papan pengumuman sekitar. Oke? Oh Jelas, ya udah, sayang? makasih. Jelas. Sama-sama, Dek Valencia. Sampai jumpa hari Minggu. Oke, ada yang mau nanya lagi nih, Dek Novi Jasmine. Silahkan. Masih mute, sayang. Di unmute dulu. Silahkan, Dek Novi. Kak, mau tanya yang tipe kuncinya itu gimana? Oh, tipe kunci nggak ada, sayang. Tadi itu kakak salah screenshot LJK yang lama. LJK yang baru seperti ini, sayang. LJK yang baru tidak ada tipe kunci. Ini, kayak gini. Ini nggak ada tipe kuncinya nih. Jadi cukup nanti nulisin nama, namanya Adik Novi, adik sedang ngerjain soal apa, kelas berapa, sekolahnya apa. Ingat ya, nama nanti Dek Novi cukup nulis Novi Almarista, Yasminnya nggak usah ya, biar cukup. Kalau nggak cukup, apakah boleh keluar kota, Kak? Boleh, nggak apa-apa ya. Terus jangan lupa nanti diisi nomor ID JCC yang informasinya nanti ada di kartu identitas. Dan tidak ada di sini nomor kunci yang tadi, tidak ada, ya. Kak, Ini tapi kan tadi sudah dibagikan. Oke, gimana, Dek? Tadi kan Dek Novi ketinggalan 1/4 jam pengumuman yang awal, masih download. Terus pengumuman yang awal-awal itu kayak gimana ya? Oh, pengumuman awal-awalnya tadi itu, tadi Denah sudah tahu belum, Dek Novi? Sudah tahu. Kalau sudah tahu berarti belum ketinggalan banyak kok. Belum ketinggalan banyak. Sisanya tadi hanya informasi seperti ini. Ini jumlah pesertanya, teman-temannya Dek Novi nanti. Dek Novi kelas berapa? kelas 3. Nah, kelas 3 ini nanti yang ngambil bahasa Inggris. Dek Novi ngambil apa? Daftar apa? Mata Sama pelajarannya. matematika. Oke, nanti Dek Novi nggak sendirian. Banyak temennya. Bahasa Inggrisnya ada 28. Matematikanya juga ada 28. Rame loh. Oke? Kak, mau Ya, terus tanya. nanti Dek Novi kalau hadir nanti walaupun juara nggak juara nanti dapat piala loh Dek Novi, piala pemberani ya. Terus dapat snack juga. Oke? Makasih. Sama-sama, sampai jumpa Dek Novi hari Minggu. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Kak, mau tanya. Siapa ini? Erlita. Loh, Aila Septia. Iya, Kak. Oke, gimana sayang? Saya kan masih kelas 3 ya, Kak. Betul. Misal jawabannya nanti saya arsir, nggak apa-apa ya, Kak? Oh gitu, mau ngarsir nggak apa-apa sih kalau mau ngarsir. Karena kan kakak ngaktifin pendeteksinya minimal silang tuh. Di silang aja bisa kedetek, apalagi terarsir, nggak apa-apa. Sebenarnya lebih cepat disilang aja untuk kelas 3. Tapi kalau De Aila mau latihan ngarsir juga nggak apa-apa, sayang. Boleh kok. Yang penting nggak keluar garis tuh, Kak. Yang penting nggak keluar garis ya, Keluar Kak? garis dikit boleh. Keluar garis dikit boleh. Ini kalau nyilang seperti ini kan keluar garis tapi tetap sedikit masih bisa terdeteksi. Asal pakai pensil 2B ya, sayang. Iya, Kalau Kak. ngarsir pun kalau ngarsir pun juga ya jangan banyak-banyak keluar garisnya lah. Keluar garis dikit boleh lah, masih bisa itu. Ya. Oke, Kak. Oke, ada Terima lagi Dak kasih. Aila? Sama-sama, sampai jumpa hari Dah, Minggu. Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya, adik-adik? Sudah mau jam 9, kita batasi jam 9 ya. Kalian jangan malam-malam tidur. Ini ngapain Mbak Novi? Aku enak izin. Oke, ada yang nanya lagi? Alia silakan sayang. Alia silakan yang resen. Di mute dulu sayang.
Di mikrofonnya dinyalain dulu, Dek Alia. Oke, silakan Dek Alia. Nah, itu kan ada apa ya? Dek Alia mau nanya apa? Mikrofonnya bang. Ada ya? Enggak kok, kakak sudah dengar suara Dek Alia kok. Silakan. Kita kan menggunakan Halo. Silakan Dek Alia. Apa yang mau ditanyakan Dek Alia? sisi member ID itu isinya kayak gimana kak? Oh, nomor ID JCC ini nanti nomor urut saja sayang yang ada di lembar di kartu pesertanya adik-adik. Nanti di Alia waktu datang, waktu ke tenda registrasi, nanti sama kakak-kakak panitia dikasih kartu ID tuh peserta. Nanti di situ ada nomornya gitu. Pun di WA kakak juga sudah share ke orang tua adik. Nanti mulai tadi sama mungkin besok setelah penutupan ditutup, nanti kami akan kirim lagi. Jadi di situ ada nomornya juga. Nggak perlu dihafal kok. Nanti kan ada kartunya, ya. Tinggal masukin angkanya, lalu nanti disilang. Contoh seperti ini. Nah, ini misalkan nomor ID-nya 00001. Ya, tinggal disilang-silang 0 tuh 0, 1, 1. Gitu aja sayang. Oke? Oke, makasih kak. Ada lagi sayang? Cukup? Terima kasih ya kak. Oke. Sama-sama. Sampai jumpa hari Minggu, Alia. Oke, ini ada Dek Mikaila Azahra. Silakan sayang di unmute dulu, dinyalain mikrofonnya sayang. Dek Mikaila Azahra, silakan. Silakan Dek Mikaila, ada yang mau ditanyakan? Masih mute sayang, masih mute. Kakak nggak bisa dengar. Mikrofonnya belum nyala, Dek. Oke, silakan. Kalau ikut lomba matematika boleh bawa buku buat ngitung nggak kak? Oh, supaya enak, nggak usah bawa buku sayang. Nanti sama kakak-kakak disiapin kertas buram. Tadi Kak Febri lupa ngasih tahu. Jadi nanti tiap peserta dikasih kertas buram untuk berhitung, ya. Jadi nanti semuanya berhitungnya di kertas buram itu. Oke sayang? Nah, terima kasih kak. Oke. Sama-sama. Sampai jumpa hari Minggu, Mikaela. Iya. Oke. Siapa lagi nanya? Wih, Albian nanya lagi. Silakan Albian. Diam. Besok awal datang itu ke mana dulu ya? Oke. Bentar, kakak bukakan denah. Kamu ambil mata pelajaran apa aja sayang? Oke, kelihatan nggak di Albian peta denah di layarnya? Kelihatan. Ya, nanti begitu masuk SMA Pesanggaran, nanti di situ udah ada kakak-kakak panitia di sana. Nanti kalau di Albian diantar orang tua pakai motor misalkan, nanti diarahin kemana parkirannya. Setelah parkir motor, nanti kakak-kakaknya ngasih tahu, oh silakan menuju ke tenda registrasi gitu ya. Tenda registrasinya di mana Kak? Nanti di tengah-tengah di lapangan basketnya sini sayang. Nanti ada 3 tenda. Oke? Terus jangan lupa lihat jadwal. Lihat jadwal. Kalau di Albian ambilnya matematika, ya berarti nanti pagi jam berapa? Jam 7 sampai setengah 8 sudah harus selesai. Nanti setengah 8 kita upacara sebentar. Jam 8 masuk ruangan. Oke? Terus besok ambil ID card-nya di situ juga. Iya, iya, di sini sayang. Di tenda registrasi 1, 2, 3 yang kotak orange ini sayang. Di lapangan basket. Nanti ada tandanya kok. Besok lah, hari Minggu kelihatan kok. Nanti diarahin sama kakak-kakak. Oke? Oke, terima kasih. Sama-sama. Silakan, ada lagi. Kita Kak, tinggal 5 aku menit. mau. Siapa ini yang mau bertanya? Ya Allah, saya dari tadi. Oke, Dek Zahrotul. Soalnya nggak pakai raise hand sayang. Kalau pakai raise hand muncul. Silakan Dek Zahrotul.
Tasnya boleh digembok Kak besok Kak kalau pas lomba biar lebih Dek Zahrotul Kak. boleh diulangi, terlalu cepat. Sebentar sayang, Dek Zahrotul dulu ya, gantian dulu ya, Dek Sulis. Dek Zahrotul bisa diulangi pelan-pelan. tasnya digembok boleh Kak biar lebih aman. Terima kasih. Tasnya digembok. Kakak nggak nyediain gembok yang pertama, tapi kalau adik Zahrotul bawa gembok nggak apa-apa. Karena gini, lomba ini kakak-kakak ini pingin ngajarin kejujuran, jadi semua alat bantu hitung kayak kalkulator, handphone, atau buku referensi atau buku contekan masuk tas dong. Tasnya ditaruh di eh, dalam meja, laci meja, atau di sampingnya. Ya, kalau khawatir, sebenarnya kakak-kakak nggak pingin sih harus ngumpulin tasnya kalian ke depan gitu kan, udah nggak zaman sebenarnya, ya. Soalnya kan di situ ada kakak pengawasnya, masa iya masih mau nyontek ya. Jadi kami berharap nggak perlu seperti itu. Oke, Dek Zahrotul, ada lagi? Oke, terima kasih Kak. Sama-sama, sampai jumpa hari Minggu, Dek Zahrotul. Yuk, tadi di Imelda mau nanya, silakan di Imelda. Di Imelda jadi nanya atau enggak? Kalau tidak jadi, kayaknya Dek Ayla mau nanya lagi. Di mute dulu sayang, di mikrofonnya dinyalain dulu kalau mau bertanya. Silakan Dek Ayla, mau tanya apa? Loh, tidak Kak, kepencet Kak tadi. Oh, oke. Siap, terima kasih. Ayo yang lain, kita Maaf ya tinggal punya Kak. aman. Tinggal punya 3 menit lagi. Siapa yang masih punya pertanyaan? Raise hand. Kak, saya mau tanya. Andira, silakan Andira. Saya kan ikut 2 mapel. Yang pertama Apa tuh matematika, kalau Mm-mm. yang pertama matematika dan IPS. Itu yang Oke. matematika itu apa harus nunggu karena jarak waktunya itu jauh. Iya sayang. Iya sayang. Jadi mohon maaf ya di awal di poster kami kakak-kakak sudah menginformasikan di awal kalau urutan lombanya itu matematika dahulu, baru IPS terakhir. Nah, nanti De Andira punya 2 pilihan. De Aira setelah mengerjakan matematika, kalau rumahnya deket dari SMA Pesanggaran, boleh pulang dulu, lalu nanti deket-deket jamnya IPS baik lagi. Atau De Andira tetap di SMA Pesanggaran sambil menikmati ice breaking dan door prize yang ada. Nanti di sana juga ada yang buka stand kok, ada ya buat camilan-camilan juga seperti itu di Andira. Mohon maaf ya, belum bisa mengubah jadwalnya karena sejak awal jadwal ini sudah kami informasikan di pendaftaran. Oke? Jadi berarti tidak menunggu pengumuman hasil matematika. Oh, kalau mau menunggu pun juga boleh. Tapi kan nanti hasilnya diumumkannya juga lewat ini sayang, lewat website masing-masing. Nanti dikasih tahu. Atau nanti kalau susah mengakses website, nanti kakak-kakak akan share di grup juga dan ditempel. Jadi sebenarnya nggak nunggu di lokasi itu bisa-bisa aja. Yang jelas kalau ternyata nanti di Andira masuk 3 besar, nanti kakak-kakak mohon 1:30 di Andira datang lagi untuk dapat penyerahan medali. Begitu. Gimana? Oh ya, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama Andira. Ada lagi yang ditanyain sayang? Tidak ada? Oke. Satu pertanyaan terakhir boleh? Udah jam 9. Sudah jam 9, oke. Kalau tidak ada, terakhir banget nih kakak izin buka chat. Saya kak tapi dicetuk aja karena malu. Nggak perlu malu sebenarnya. Tugas orang tua saat mendampingi apa ya kak? Oke, yang pertama memberikan dukungan ke Dek Kensi, memberikan semangat, menemani ya. Kalaupun misalnya orang tua berhalangan, nggak apa-apa.
ya. Yang kedua, selain menemani, memberikan dukungan, orang tua juga bisa melihat pelaksanaan lombanya seperti apa, bagus atau enggak gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya itu tadi memastikan dekensi aman. Kalau ternyata dekensi masih kecil. Oke? Nomor 2, pensilnya ketebalan yang lebih tebal dari 2B, contohnya 5 atau 8B, bisa nggak Kak di LJK-nya Kak? Mungkin bisa, cuman lebih baik kita samain semua yuk, yang 2B aja ya sayang ya. Oke? Itu dari Kensi tadi. Ada dari pertanyaan SMP 4 Silir Agung. Kak, untuk juara itu apa per jenjang? Betul, per jenjang per kelas. Jadi SD kelas 1 juara tiap mata pelajaran ini ada, kelas 2 pun juga ada ya. Jadi banyak juaranya nanti. Ada 39 juara 1, 39 juara 2, 39 juara 3 nanti. Oke, cukup ya. Terima kasih rasanya sudah sangat interaktif sekali diskusi kita. Saya berharap adik-adik, Bapak Ibu, ataupun perwakilan Bapak Ibu guru cukup memahami apa yang akan kita hadapi di hari ke depan. Dan mari berdoa semoga cuaca Allah berikan kecerahan di hari Minggu, aman, tidak ada kendala apapun. Dan nanti jika ada apa-apa, bisa kita lanjutkan lewat WA Group. Karena sudah jam 9:02, saya kembalikan lagi ke Mbak Gita untuk menutup acara. Silakan Mbak Gita, sudah selesai. Baik, terima kasih banyak Mas Febri atas penjelasannya. Semoga peserta dan teman-teman semuanya memahami ya apa yang sudah disampaikan tadi. Kalau misal pun ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan lagi, nanti bisa chat admin. Nah, mungkin itu aja untuk malam hari ini technical meetingnya. Mohon persiapkan dengan baik untuk lomba nanti. Dan meskipun ada yang hanya sendiri ya nanti, enggak apa-apa, tetap semangat karena nantinya kita akan ada pemeringkatan kabupaten. Jadi pasti akan ada hasilnya kalau berjuang ya. Oke, itu aja dari saya. Kita cukupkan di sini. Mohon maaf apabila ada salah dan perbuatan. Sebelum kita akhiri bisa foto bersama dulu untuk dokumentasi. Bisa dibuka kameranya? Oke. Sudah semua. Iki anu depan. Oh, ada. Padahal tak delok. Oh, berarti ada depan. Ini ada depan tidak. Oke, baik. Semuanya sudah membuka kameranya. Sudah. Oke, kakak screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Slide selanjutnya. Bentar. 1, 2, 3. Satu lagi, satu slide lagi. Mohon ditunggu dulu ya. 1, 2. Oke, terima kasih banyak semuanya. Itu saja untuk malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada hari Minggu, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.